terapinya gitu dok ya. terapinya, pengawasan mereka dibantu oleh tempat rehab. Kita akan mengontrol mereka. Iya. Pada saat mereka keluar dari tempat rehab, pihak rehabilitasi tidak punya lagi kekuasaan lagi untuk melarang mereka. Iya. Kalau di sini kan kita ajarkan mereka untuk misalnya yang muslim harus ke masjid, sholat 5 waktu. Mereka ikuti semua gitu. Mereka menghormat kepada orang tua, mereka itu semua. Tapi pada saat mereka keluar dari tempat rehab kan Iya. tidak bisa seperti itu. Iya. Itu sudah milik keluarga lagi dan lingkungan yang ikut ya. Iya. Baik, saya ke Ibu Kartika dulu nih. Ibu Kartika, tadi kita sudah dengarkan bahwa ya ada yang masuk dari rehab terus keluar ternyata seperti itu lagi. Bahkan tadi sudah ada yang komplain, enggak usah misalnya masuk rehab karena keluar begitu lagi kembali lagi ke rehab. Nah, sebenarnya masalah terbesar dari anak ini apakah betul karena lingkungan rumah tangga dan lingkungan keluarga ini yang tidak membuka ruang positif ketika dia keluar rehab gitu. Ya, suaranya Ibu Kartika. Ya, silakan. Ya. Bu, enggak terlalu belum terdengar suaranya. Ditahan dulu Bu Kartika. Iya, jadi memang ya pendengar tadi sudah ada Pak Iwan, terus Pak Abdullah Sewang. Ini sebenarnya sangat berharap balai rehabilitasi ini betul-betul keluar sudah tidak lagi begitu. Tapi memang akan kembali ke orang tua. Baik, silakan Ibu Kartika dicoba kembali. Ya, sudah dengarkan saya Pak Ibu Kartika? Halo Ibu Kartika, dengarkan saya? Ya. Iya. Baik. Saya sambil menunggu Ibu Kartika ya tersambung kembali. Sudah bisa? Ya, sudah terdengar lagi. Iya, baik. Ya. Silakan Ibu Kartika. Memang sebenarnya kalau dibilang bahwa kalau sudah seseorang misalnya terkena narkoba atau menjadi pecandu narkoba itu tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya penanganan dari keluarga saja, tapi betul-betul dibutuhkan yang namanya balai rehabilitasi ya, seperti yang Dokter Imam bilang, karena sudah ada programnya di sana yang membantu mereka dulu untuk detoksifikasi dari kecanduan narkoba itu, kemudian juga dari pendampingan dari sisi rohani tadi, seperti yang Dokter Imam sudah jelaskan. Jadi sudah ada program dan tahapan sendiri di Balai Rehabilitasi di BNN ini, sehingga memang tidak bisa sendirian hanya dari keluarga yang membantu para pecandu ini untuk keluar. Tapi kemudian PR selanjutnya adalah ketika sudah keluar dari BNN ini, keluarga kembali berperan. Jangan langsung lepas tangan. Oh, yang penting sudah di BNN, sudah dibimbing, sudah selesai. Tidak. Tapi keluarga menjadi peran penting lagi setelah itu, gitu ya. Tetap harus ada pengawalan lagi, pengawasan, bukan hanya dari pihak BNN-nya, tapi juga dari pihak keluarga. Jadi seluruh stakeholder itu harus saling bekerja sama satu sama lain. Tidak bisa hanya BNN sendiri, tidak bisa. Tapi sama keluarga, kemudian lingkup masyarakat, seperti itu saling bekerja sama melakukan pengawalan, pengawasan, dan juga dukungan kepada para mantan user ini. Seperti itu. Ya, sebaiknya orang tua harus menjadi sahabat seperti disampaikan sebelumnya. Betul. Iya. Ya, jadi peran mereka sangat penting tentunya ya. Betul, sangat penting Tapi sekali. kadang-kadang ada orang tua tidak merasa penting begitu. Iya, betul. Kadang mereka lupa bahwa padahal mereka memiliki peran yang penting. Anak sudah besar, bisa itu berpikir sendiri. Tidak seperti itu gitu ya. Bukan juga dengan kita selalu mendikte anak-anak, tidak. Tapi kita kembali lagi menjadi teman, ajak anak-anak diskusi. Karena yang mereka butuhkan sebenarnya adalah tempat untuk didengarkan. Ada wadah mereka yang selalu ada untuk mendengarkan mereka, menjadi tempat diskusi mereka, menjadi teman diskusi mereka, seperti itu. Jadi memang jangan lupa bahwa peran orang tua itu seumur hidup gitu ya, enggak setelah anak dewasa kemudian lepas, tidak. Bahkan anak-anak sudah menikah pun orang tua tetap ada ketika misalnya anak-anak butuh advice pada rumah tangganya dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu selalu satu selamanya seumur hidup. Itu yang perlu orang tua